Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Rahma, NPM 17310256. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang edukasi mengenai infeksi menular seksual. Apa itu infeksi menular seksual? Yaitu infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Infeksi menular seksual biasanya juga dikenal sebagai penyakit menular seksual atau PMS, atau bisa juga disebut dengan penyakit kelamin. Tetapi penggunaan istilah PMS atau penyakit kelamin ini sudah tidak digunakan lagi karena beberapa jenis infeksi tidak hanya bisa menginfeksi bagian alat reproduksi saja atau dikarenakan hubungan seksual saja. Penularan IMS dibagi menjadi dua. Yang pertama, penularan melalui hubungan seksual dan yang tidak melalui hubungan seksual. Untuk IMS yang ditularkan melalui hubungan seksual, biasanya bibit atau virus penyakit terdapat di cairan sperma, cairan vagina, dan darah. Untuk IMS yang disebabkan tidak melalui hubungan seksual, biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, berganti-gantian menggunakan handuk atau pakaian dalam dengan orang lain atau dengan pasangan kita. Lalu selanjutnya, apa saja sih yang menjadi gejala IMS itu? Yang pertama, terdapat luka semacam kutil di alat kelamin kita. Lalu, yang kedua, biasanya keluar cairan yang tidak biasa dari alat kelamin. Pada perempuan, biasanya akan mengalami keputihan yang tidak biasa, yang akan berbau, gatal, dan berwarna. Lalu yang ketiga, nyeri pada saat buang air kecil. Tetapi, pada perempuan tidak terjadi nyeri dikarenakan saluran kencing perempuan berbeda dengan saluran vagina. Lalu yang terakhir, ada nyeri pada perut bagian bawah. Lalu apa sih akibat dari IMS itu tersendiri? Yang pertama, terjadi kerusakan alat reproduksi yang dapat menyebabkan kemandulan. Lalu yang kedua, adanya gangguan saraf yang bisa berakibat pikun bahkan kebutaan. Yang ketiga, menularkan kepada bayi dalam kandungan yang akan mengakibatkan kebutaan atau keterbelakangan mental bayi. Yang keempat, bisa menularkan kepada orang lain atau pasangan pada saat melakukan kontak seksual. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan kematian. Berikut beberapa cara untuk mencegah penularan IMS. Yang pertama, abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sama sekali sebelum menikah. Jadi untuk kalian para remaja, jangan sekali-sekali mencoba hubungan seks sebelum menikah. Lalu yang kedua, banyak melakukan kegiatan positif untuk remaja, agar konsentrasi remaja tidak hanya terfokus untuk memikirkan hal-hal yang bersifat erotis yang bisa memicu munculnya dorongan seksual. Yang ketiga, cari informasi yang benar. Jangan percaya dengan berita atau mitos hoax mengenai IMS. Yang keempat, melakukan self-esteem atau penghargaan pada diri sendiri. Ketika kita mampu menghargai diri sendiri, tentu kita akan paham mana yang sesuai dengan kita. Maka, kita bisa menolak dengan tegas bila ada yang mengajak hubungan seksual dengan alasan tertentu. Yang terakhir, tidak bertukar barang yang sifatnya pribadi seperti pakaian dalam atau handuk. Yang terakhir, hal yang perlu diingat mengenai IMS, yang pertama, menjaga kebersihan alat kelamin, seperti sering-sering mengganti pakaian dalam dengan pakaian dalam yang bersih. Lalu bagi perempuan, pada saat menstruasi juga sering-sering mengganti pembalut. Lalu juga perhatikan cara kita membersihkan alat kelamin kita setelah buang air. Yang terakhir, menghindari munculnya luka atau lecet di alat reproduksi kita. Lalu, jika kalian mengalami gejala IMS itu, segeralah pergi ke dokter dan jangan diobati sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan semoga informasi ini berguna untuk kalian. Terima kasih sudah menonton.